datang di Elevator Verhaal. Oke guys, jadi hari ini kita mau menceritakan tentang cerita yang dikirimkan seseorang ke kita. Ini kita sensor apa enggak? Sensor Orangnya sih. dari sensor ya? Dia minta nama dia cuma disebut sebagai Joe. Ini kejadian waktu dia masih gimana ya, dibilang kecil, nggak kecil-kecil banget. Dia ingat orangnya seumuran sama kita apa enggak? Seumuran sih. Seumuran. Berarti mungkin Jadi dia ngirim cerita melalui aku. Dia cerita tentang waktu umur dia masih belia tadi. Waktu itu dia masih tinggal di suatu daerah di Jawa. Kenapa sih Jawa ya? Jawa emang kayaknya kental gitu. masih kental ya. Kayak terus dia kayak tinggal di daerah entah itu kampungnya atau gimana gitu ya. Dia cerita waktu itu dia sama keluarganya nembak burung. Kayak Terima nggak sama memburu burung gitu ya? Jadi pemburu burung maksudnya saya. Soalnya udah dikasih tahu bahwa jangan senja gitu kan. Soalnya lebih jatuh ke kepercayaan antar keluarga aja sih sebenarnya, atau antar daerah doang gitu. Udah dikasih tahu senja nggak usah gitu, dan jangan orang ganjil. Udah ditegur gitu kan, tapi tetap berangkat. Jadi di dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan tuh dia udah nginjak sesuatu yang gimana ya, yang nggak padat banget juga enggak. Itu kayak licin gitu tuh, pas dia lihat ternyata itu sosok ular gitu loh, kayak langsung gitu loh, kayak gitu. Tapi dia cuma kayak gini doang, kayak gitu, ularnya kayak cuman bangkit doang, tapi nggak kayak ngelawan gitu. Bisa ngelawan maksud ngelawan lihat ularnya berarti. Iya, pas mau ditembak sama keluarganya ada yang negur, katanya nggak usah, maksudnya kayak itu cuman negur gitu buat warna apa ularnya nggak diberitahu ya? si hitam. Ular hitam apaan ya? Biasanya ular coklat atau ada yang corak-corak gigi itu. Pas udah berdiri kayak gitu dia nggak nyerang, terus tetap mereka berangkat, terus mereka tembak si burung-burung yang berterbangan itu kan, kayak buat makan gitu sih kalau orang-orang di sana. Iya, biasanya ada yang kayak gitu kan ya. Mungkin dibakar kali ya. Atau buat dijual biasanya ke orang di pasar hewan. Terus si dia ini bilang udah yuk gitu kan, terus keluarganya bilang nanti satu lagi gitu. Nah yang pas tembakan burung terakhir gitu kan, jatuhnya agak lebih jauh daripada posisi mereka. Jadi si Joe ini berinisiatif buat ngambil burung itu. Nyari burung yang ditembak jatuh ke bawah itu kan otomatis kita agak nunduk gitu kan. Apalagi posisinya tuh kayak di ladang gitu, jadi kan kita tutup rumput. Udah malam, jadi sambil nyenterin gitu, sambil nunduk ke bawah, lihat. Terus tiba-tiba dia lihat di depan dia itu ada rambut yang juntai ke bawah kayak gitu. Juntai ke bawah, terus dia bingung kan, kenapa ini ada rambut. Pertama dia gak mau gubris tuh, dia tetap masih cari lagi, tapi tetap ada rambut di depan mata dia. Jadi dia penasaran, posisi rambutnya tuh bener-bener rambut gitu. Terus apa sih, ikal berantakan gimana ya, kayak nggak terawat lah ya kan? Nggak terawat pokoknya, kayak rambut ala kadarnya aja udah. Pas dia liatin kayak entah kenapa dia pengen lihat kan itu rambut apa gitu. Mungkin dia kira pohon yang ada kan, pohon yang berambut gitu, tapi itu kan beda juga dong pasti bentukan rambut sama bentukan pohon berakar jatuh itu kan. Kadang kan kalau rambut, biasanya kalau rambut maksudnya rambut yang kayak kayak gitu kan berarti udah hitam. Gak mungkin kan rambut hantu tuh pirang, itu terlalu kekinian banget. Akar lebih ke pirang ya. Noni Belanda? Oh ya, noni Belanda bisa, tapi dia bentukannya bukan ini kan, maksudnya kayak baju putih. Dia pasti ada baju khasnya kalau noni Belanda tuh. Ya sih, ibaratnya tetap kan? Ibaratnya juga baju putih tuh pasti kayak apa ya, kalau ibaratnya manusia tuh stylenya lebih gimana gitu kan. Tapi Belanda ada yang gitu ya, rambutnya mungkin kalian bisa ngasih tahu sebuah tempat yang ada noni Belandanya. Aku tuh kalau inget noni Belanda tuh yang entah kenapa kayak bajunya tuh ini kan, yang kayak tahu kan yang kayak ngempas di pinggang, terus bawahnya tuh mekar gitu kan ya, terus tangannya ada pakai yang ngembang balon, terus ada ini sarung tangan gitu. Sama biasanya ini bergelung gitu, bukan diurai gitu. Kalau misalnya dari bayangan aku, setahu aku sih gitu juga. Setahu aku nggak tahu apa sesuai noni Belandanya sih, nggak tahu kalau beda-beda semua tempat noni itu sama gitu. Lanjutnya terus dia mau cari tahu kan rambutnya di mana, jadi nyenter ke atas pelan-pelan. Ternyata pas udah dia lihat ke atas kayak gini, itu juga dibalas sama si mukanya si pemilik rambut. Aduh, tinggi banget berarti. Maksudnya tinggi dong. Dia ini dalam keadaan berbalik kan enggak? 4 meter. Berbalik kayak gini. Berarti kepala di bawah. Iya, aku kurang ngerti sih, cuma dia bilang kalau dia udah pas dia ada ke atas itu udah si itu
juga gitu. Ya bisa jadi kan nggak kelihatan kakinya, biasanya kan kayak Oh, gitu. cuman kepalanya doang. Iya. Oh my god, makin serem dong. Dan mukanya hancur gitu tuh, baju putih. Sebenarnya sorry guys, sebenarnya ini bisa sih kalian dapat rasanya buat aku ceritain, cuman aku belum bisa bercerita yang supaya orang dapat banget rasanya gitu loh kalau kita cerita gitu, belum bisa maksudnya. Karena waktu aku baca dia cerita ke aku tuh aku dapat sih rasanya, cuma waktu aku bercerita kayak gini aku belum bisa. Mungkin sering berjalannya waktu kita bisa kali ya, Iya. pelan-pelan kayak kalian ngerasain juga rasa Iya, ini. bener. Kita masih belajar juga. Bayangin aja kalian tiba-tiba bertatap-tatapan sama orang yang mukanya udah hancur gitu kan, berulat-ulat. Itu kayaknya udah nggak teriak lagi kalau aku. di kabur kayak- sih langsung kayak Nggak kabur juga, shock dulu kayak. Udah pasti tau nggak? Otot-otot di tubuh kita tuh kayak auto tegang terus jadi kayak shock gitu kan, jadi kayak Biasanya kayak gitu sih Iya katanya. kan? Kalau yang ketemu Orang langsung terlalu malah kaget. nggak bisa teriak atau Iya. lari katanya, malah diam terpaku gitu entah kenapa. Mungkin shock kali ya. sebenarnya kayak dia ada cerita lagi terjadinya sama salah satu teman dia, jadi mereka tuh kayak mandi-mandi gitu di sungai. Terus udah ada ditegur juga, maksudnya jangan sampai senja atau jangan terlalu ngomong berlebihan atau kayak gimana gitu kan. ya sopan lah ya di Iya, tempat orang. terus si temannya ini tiba-tiba melakukan hal yang salah. Tapi bukan Apa tuh? hal yang Apa salah. tuh? Bukan hal yang salah, maksudnya dia cowok Ada- semua gitu pokoknya. Ada ceroboh gitu ya. Iya, ada kecerobohannya dia lah gitu di situ. Ternyata dia ngerasain sakit, kayak tiba-tiba ngerasain sakit di daerah mulutnya dia, di rahangnya dia. Terus dibawa ke, terus kayak langsung kayak orang stroke ringan yang bisa gitu. Oh my god. Tapi dibawa ke dokter. kesehatan. Kayak kita lihat nih kan, itu geser tuh, tapi pas di ronsen tuh tulangnya baik-baik aja. Loh. Nah ya biasanya gitu di medis gak akan bisa tahu. Iya berarti. Dan ternyata beberapa hari gitu kan Gimana lama cara- doang dibawain apa sih, orang pinter lah gitu. Kalau setiap daerah kan pasti ada Yang kayak bisa orang ya. pinter gitu kan. Yang ngerti. Jadi yang dibilang ternyata itu ditegur sama Ditegur ya. orang di situ, plok gitu loh. Terus sejauh Aku itu ada juga sih pengalaman yang hampir sama yang kayak ditegur-tegur kayak gini tuh. apa tuh? Yang ini dulu. Tapi itu dulu tuh ini ya. Anak kecil apa ya? Anak kecil yang katanya ini. Ya, kalian pasti ada sering juga sih dengar yang kayak pas anak kecil tuh kencing gitu loh. Terus malah jadi bengkak ininya. Oh, ada yang malah kesunat langsung. Oh iya. Iya. Jadi Iya, tiba-tiba udah bersih kayak udah, padahal nggak ada sakit apa-apa, nggak ada darah, nggak ada apa, udah kesunat itunya. Karena Oh, kencing iya. sembarangan. Karena kencing sembarangan. Tapi pas Beberapa lama abis itu diliatin kembali orang, lagi. iya kembali lagi. Jadi bingung juga kenapa kok bisa kesunat sendiri ya. Kayaknya rame deh ada beritanya itu. Kayaknya aku ada deh. Coba Ada ntar sih kita cerita. kita cari dulu ya. Kita kalian ceritain ada berita. kronologisnya Nah gimana, tapi yang kayak kalau seru deh. ini cowok ya, anak kecilnya tuh cowok gitu. Jadi alat kelaminnya tuh bengkak. Nah bengkak, jadi anaknya ini dia tuh maghrib gitu ya, kencing di bawah pohon rasanya tuh. Terus pulang ke rumah dia tuh kok lama-lama katanya ngerasa sakit katanya gitu kan. Terus si anak kecil nih, mungkin dia kan biasa kan lah anak kecil tuh main-main gitu kan di luar. Pas maghrib baru dicariin, baru pulang tuh ya kan. Terus sampai rumah kan dia kayak mulai uring-uringan, mulai nangis-nangis gitu. Terus kenapa, ditanyain ibunya kan apa yang sakit gitu. Ini di bawah sini katanya sakit gitu. Terus pas ibunya cek, udah bengkak besar tuh, enggak tahu sih sebesar apa ya, Itu cuma ditegur juga udah sih ya. bengkak. Iya katanya Salah satu ditegur. kayaknya sih yang dia kan sempat kencing tuh di bawah pohon. Nah penghuni yang di bawah pohon itu katanya kak lagi ini, ibaratnya tuh kayak nggak senang karena dia nggak permisi Ya, permisi gitu. mana lagi dalam keadaan Buang. maghrib gitu ya, maghrib gitu. Bayangin aja kan rumah dikencingin orang nggak dikenal gitu kan, Bener sih, marah. pasti marah. Pasti marah Jadi tetap kan. permisi walaupun tidak terlihat, tapi coba untuk ngomong permisi ini atau apa. Nggak ada salahnya ya permisi juga, yang penting karena Selamat. ya kita maksudnya hidup berdampingan, jadi kita harus paham ketika dia memahami kita juga harus memahami dia. Tapi bisa sembuh nggak beb yang kedua tuh? Bisa, karena udah dipanggilin orang Oh, pintar iya. yang Dia tadi. nanti ke orang bilang Kayaknya pentingnya tahu diri, pentingnya sopan santun tuh enggak antara manusia sama manusia bener. aja ya gitu. Iya sih ya benar. ya jadi harus ke dia apa nih, ke walaupun yang nggak terlihat kita harus tetap Iya. tetap Percaya nggak percaya gitu. baik ya. juga gitu. Karena setiap lokasi itu pasti ada tuan rumahnya. Benar. Lo lihat apa nggak lihat tetap harus permisi. Karena ibaratnya
ibaratnya kan kayak kita hidup di dunia yang sama tapi di dimensi yang berbeda. Ya, Nah bener. itu Dan katanya dimensi kita tuh sebenarnya cuma ditutupin dinding tipis doang Iya, sebenarnya iya, batas iya. sama mereka itu. jadi ibaratnya kayak misalnya di rumah ini tuh gitu, kayak rumah kita yang kita tahu kayak gini kan, tapi di dimensi yang lain mungkin beda lagi Ada tempatnya, akar-akar ada gitu. apanya, Iya, ada kayak gitu apanya, kan, itu gitu. udah beda Iya. ya. Apa gitu mungkin lebih kosong gitu kan. Cuma katanya kalau di dimensi lain tuh 5 menit. Gimana sih? Iya. Oh iya, Itu bener. sering banget Di itu dimensi sering lain 5 menit, di tempat kita tuh lebih dari 5 menit. Jadi kebanyakan kayak biasanya lebih pendaki-pendaki lambat hilang. lebih lambat di dimensi yang lain daripada dimensi kita. Dimensi kita tuh biasanya waktunya lebih banyak, tapi di mereka masih dimensinya baru berapa menit lah. Iya, gitu. bener. Iya, iya. Jadi berjalan lebih lambat. Kayak 1 menitnya kita kan 60 detik ya, 1 menitnya di mereka tuh belum tentu 60 oh iya, detik. Karena sering banget tuh kan ya kayak cerita-cerita pendakian gitu yang hilang kan. Iya. Dia ngerasanya baru seharian, ternyata udah 7 hari hilang atau Bener. 3 hari Nah, itu gitu. sering kayak gitu. Kayak di misalnya dimensi kayak lain. kita cuma 2 minggu loh hilang. Tahu-tahu udah 3 bulan hilang. Nah, Coba. itu iya. Itu kayak ya Berarti ampun, fix ya masuk dunia lain, dimensi lain. dimensi lain. Gimana sih rasanya ketarik ke Jangan dimensi coba-coba lain? deh. Aku aja nggak berani banget sumpah. Kenapa ya? Buat kalau orang nggak bisa baliknya aja Iya. susah. Nggak mau nyoba sih, cuma kalau seandainya ada yang pernah ngalamin gitu bisa nggak sih? Sadar nggak sih aku Share Cerita gitu ya. ceritanya gitu ya. Iya. Terus bener-bener. gimana dia Ya bisa coba aja kalau bisa- kalian pernah ngalamin Iya, ya. gimana dia bisa balik ke tempat ke kita lagi. Sebenarnya aku Kita juga- lagi. Ke Kelompok ini lagi. Aku juga ini penasaran gitu ya. rasa orang yang pas ada dimensi itu dia sadar nggak sih kalau dia Iya bener. ini bukan dunia aku gitu. Iya bener. Katanya Gimana ada caranya yang sadar, aku ada bawa- yang enggak. Iya, Karena kan katanya mereka sih. terlalu mirip sama kita. Maksudnya bener, ya kayak bener. biasa aja gitu kan, cuman kayak oh kok beda ya orangnya, diam aja gitu. Oh ini kok kayak zaman dulu ya gini gitu. Karena sebenarnya katanya bangsa mereka tuh bersifat manipulatif. Jadi bisa menyerupai Penonton setia sifat kita. seperti Iya, ini, benar. bisa menyerupai di kala waktu yang tahun segini gitu. Jadi ada yang ditawarin mau jadi raja atau mau ditawarin kekayaan gitu Iya, kan ya. Jadi maksudnya biar betah di dimensi itu, tapi biasanya kalau nyoba Jangan di bawah kecoh. itu ya biasanya beda nanti akhirnya jadinya. Tetap ya memang itu mereka tuh belum dalam rupa aslinya gitu. Kalau rupa Benar. aslinya kalian akan tahu kalau udah ada di dalam sana gitu. Mungkin kayaknya episode ini kita pendek dulu ya Pendek guys. aja kita keburu waktu ini kita 15 menit jadwal kan kita ada lebih ya. padat lagi. Iya guys, nanti kita bakal bikin video selanjutnya untuk yang horor. Doain semoga kita bisa tetap terus rutin ya tiap minggunya buat Iya, ngeluarin konten buat kalian kita biar selalu mengusahakan. kita selalu mengusahakan sesibuk apapun kita. Ya, tolong share juga dong videonya ke Share ya. teman-teman kalian yang menurut Dan buat kalian yang rame. suka jangan cuma ditonton doang tapi subscribe juga wajib. Subscribe, Terus kalau kalian suka juga sama konten-konten kita, kalian bantu dong kasih ide. Komen aja deh apa konten aja. apa gitu. saran gitu ya. Iya. Oh ya guys, buat video jalan-jalan malam sebenarnya kita ada satu video sih udah, tapi kita bakal upload di Iya. hari yang spesial saja. Ntar kita bakal upload. Tungguin aja kalian. Iya. Kita juga pengen ini sih, rencananya kita bakal lanjut video jalan-jalan malam tuh nanti kita bikin seragam dulu. Jadi kan lucu tuh guys, kita jalan-jalan Iya. gitu kan. Udah pasti ada baju Iya, kewajiban iya. lah ya. Baju wajib. PDH. Iya, PDH-nya gitu. PDH. Jangan loncat. Jangan lupa like Komen Dan di bawah. subscribe. Dan jangan lupa nyalain Bell notification. See you on the next video. Bye. Bye bye. Bye 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 bye.